Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di ruang Meet ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis kualitatif vitamin A. Perkenalkan, nama saya Erlinda yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Untuk peraturannya, presentasi dilaksanakan maksimal 15 menit. Baik, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Mbak Monica. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melakukan presentasi. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Monica, yang kedua, Erlinda Rizka Putri, ketiga, Afrida Nurul Rahmawati, keempat, Vivi Lutfiani Asyadah, yang kelima, Siti Khairul Khatimah. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Kualitatif Vitamin A. Vitamin adalah nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dalam tubuh yang berasal dari makanan baik nabati maupun hewani. Jadi vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi fungsinya sangat banyak dan sangat penting untuk tubuh. Vitamin A adalah vitamin larut lemak dengan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan provitamin A karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Fungsi vitamin A yang pertama adalah proses metabolisme. Jadi vitamin A ini sangat penting dalam peran metabolisme tubuh kita. Yang kedua, sebagai proses penglihatan. Karena vitamin A berperan dalam pembentukan indera penglihatan bagi manusia. Vitamin ini akan membantu mengkonversi sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina untuk menjadi suatu proyeksi gambar di otak kita. Senyawa yang berperan utama dalam hal ini adalah retinol. Yang ketiga, sebagai proses reproduksi. Secara khusus, vitamin A dianggap sebagai salah satu vitamin terbaik untuk perempuan karena membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan embrio selama kehamilan. Pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, tujuan dilakukan analisis kualitatif ini adalah untuk menganalisis kadar vitamin A secara kualitatif. Alat dan bahan yang digunakan untuk analisis kualitatif vitamin A ini adalah alatnya, tabung reaksi, penanggas, gelas piala, bunsen, gegap, aquades bebas ion, pipet tetes, sendok tanduk, rak tabung, pipet mor, dan bulb. Bahan yang digunakan yang pertama, asam asetat anhidrit, 2 asam trikoloasetat, 3 minyak ikan, 4 kertas pH atau lakmus, 5 larutan jenuh TCA dalam kloroform, 6 kristal SbCl3, 7 larutan asam askorbat 1%, 8 larutan FeCl3 1%, 9 larutan NaHCO3 5%, 10 larutan H2O2 5%, dan yang terakhir adalah reaksi Benedict. Prinsipnya adalah berdasarkan penambahan kloroform dan asam asetat anhidrit, selanjutnya dibubuhkan sepucuk sendok kristal SbCl3 ke dalamnya. Akan terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat, berarti vitamin A positif. Yang kedua, berdasarkan penambahan reaksi asam
asetat dalam klorofom, amati warna yang terjadi. Bila timbul warna biru kehijauan, menandakan vitamin A positif. Vitamin A dengan bereaksi Carprise akan memberikan warna biru, kemudian berubah menjadi merah coklat. Intensitas warna biru sebanding dengan banyaknya vitamin A yang terkandung dalam suatu bahan. Oleh karena itu, reaksi dapat dijadikan dasar penelitian kuantitatif vitamin A secara kalorimetri. Nah, prosedurnya pada sampel A, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan 5 tetes minyak ikan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 10 tetes klorofom, kemudian campur dengan baik. Yang keempat, tambahkan 2 tetes asam asetat anhidrit. Yang kelima, tambahkan sepucuk sendok kristal SbCl3 ke dalamnya. Nah, bahan yang digunakan pada sampel A ini ada minyak ikan, klorofom, asam asetat anhidrit, SbCl3. Jika terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat, berarti vitamin A positif. Jadi bahan yang diuji menggunakan sampel A ini mengandung vitamin A jika terbentuk warna biru yang berubah menjadi merah coklat. Sampel B, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan 5 tetes minyak ikan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 1 ml reaksi asam trikloroasetat dalam klorofom. Nah, bahan yang digunakan adalah minyak ikan dan TCA dalam klorofom. Jika suatu bahan mengandung vitamin A pada sampel B ini, warna yang akan terjadi adalah warna biru kehijauan. Sumber makanan vitamin A yaitu ada wortel, susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, pepaya, dan pisang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Monica yang telah menyampaikan materi. Semoga materi yang didapat dapat menambah pemahaman kita. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.